Nah, dari kasus ini kita semua tuh sama-sama bisa belajar gitu. Jangan terlalu mendambakan ya warna rumput tetangga yang suka kita jumpain di sosmed. Ini manusia-manusia sekarang yang pamer-pamer harta ini, kita kira ini semua ini yang hasil kerja keras, ternyata hasil peras. 271 triliun total kerugian negara di lingkungan perkorupsian pertambangan timah. Keren nggak, Koper? Komunitas perkorupsian yang menguasai sistem negeri ini. Ini manusia-manusia sekarang yang pamer-pamer harta ini, Sabar, Mas. kita kira ini semua ini yang hasil kerja keras, ternyata hasil peras. Korupsi 271 triliun, oh mama. Itu kau bikin apa kok? Kau beli bakso berapa puluh ton? Sabar, Mas. Kau makan dengan siapa? Hei, itu kalau kau kasih kami orang timur nih, kan boleh beli kereta api berapa biji, boleh melintang dari Sulawesi sampai Papua itu. Tapi kau cekek sendiri. itu dia, Mas. Serakah Memang. sekali. Kami boleh bayar pajak, sumber daya alam kami tidak bisa kelola karena ada undang-undang. Pero kami dapat apa? Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Toha, reaksi berita yang terviral di seluruh Indonesia Raya. Nah, akhir-akhir ini sahabat-sahabatku semua, yang lagi viral beritanya adalah korupsi dan korupsi 217 triliun dari tahun 2015 baru ketahuan tahun 2024. Kemarin-kemarin pemerintahan setempat itu pada ngapain kok sampai nggak ketahuan, kok sampai nggak ketahuan, baru kali ini ketahuan. Ya Allah, siapa yang nggak marah, siapa yang nggak greget ya. Apalagi undang-undang hukuman buat para koruptor sangatlah lemah. Makanya seringkali koruptor-koruptor itu semakin menjadi-jadi. Harapan saya mudah-mudahan pemerintah Indonesia ini menegakkan seadil-adilnya hukuman buat para koruptor. Berikut kemarahan warga TikTok soal kasus korupsi triliunan tambang timah di Bengkulu. Dan kemarahan warga itu benar-benar gitu ya. Aku pun juga marah banget loh kalau melihat hal-hal seperti ini. Apalagi banyak rakyat Indonesia itu yang masih sangat kesusahan, yang perlu dibantu untuk disejahterakan, dikasih modal supaya mereka bisa bekerja, berjualan, bisa bertani, bersawah, dan lain sebagainya. Mari kita saksikan kemarahan netizen soal kasus korupsi 217 triliun hingga netizen salah sangka terhadap Dewi Sandra. Dewi Sandra memang agak berbeda, tapi netizen kalau sudah terlalu marah itu nggak mikir sampai situ. Mikirnya itu marah langsung marah gitu. Yuk kita simak videonya. 271 triliun total kerugian negara di lingkungan perkorupsian pertambangan timah. Keren nggak, Koper? Komunitas perkorupsian yang menguasai sistem negeri ini. Ini masih total kerugian kerusakan alam dan lingkungan ini yang dihitung, ya kan? Belum lagi dana-dana siluman dan keuntungan goib yang mengalir ke satwa-satwa koruptor lain yang memberikan izin, support supaya perkorupsian ini berjalan lancar, ya kan? Bayangin, dari 2015 sampai 2022, 8 tahun berjalan dengan lancar. Baru ketahuan. Logikanya, nggak mungkin kalau kegiatan ini nggak disaksikan oleh pemerintah setempat. Betul. Pihak-pihak terkait Betul. yang harusnya melakukan pengawasan. Desa, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke kementerian. Itu pada kemana? Masa iya tidur selama 8 tahun, ya kan? Lucu memang Bang. Enggak Lucu di negara mungkin. Pasti kecipratan, ya enggak? Oh. Pasti
Pasti ada ordal kuat di sini. Satwa yang udah level monster yang menjadi backingan. Hahaha. Secara ini kan wilayah PT Timah, anak perusahaan BUMN milik negara. Masa iya swasta bebas ngelola kalau nggak ada akses dari oknum pemerintahan? Iya nggak sih? Setuju mas pendapat Anda, mantap luar biasa. Lumayan kan buat beli gorengan, iya nggak? Bang, kan yang korupsi suaminya Sandra Dewi. Kok netizen malah hujat Dewi Sandra? Menarik nih. Yang korupsi 271 triliun itu suaminya Sandra Dewi. Netizen Sandra terlalu Dewi marah. orangnya yang ini. Kamu hafalin mukanya. Nah, netizen langsung semangat banget buat ngehujat. Tapi otaknya typo. Karena hujatannya malah nyasar ke Dewi Sandra. Orangnya yang ini. Nih, kita baca. Oh, ini orangnya. Ternyata korupsi ya. Woi, suami lu korupsi no. Ini saya bingung. Orang Indonesia matanya pada minus apa LCD-nya udah kena? Ini Badan Pusat Statistik dan UNESCO. Ternyata minat baca di Indonesia emang rendah banget. Nih, indeks minat baca di Indonesia cuma 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia yang mau baca cuma 1 orang doang. Ini datanya dari UNESCO, makanya valid. Bahkan kita peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei dalam minat baca. Nih, postingan begini aja masih ada yang nanya, Indonesia di urutan keberapa ya? Padahal udah ada tulisannya. Saya mau ngelawak nggak jadi, soalnya udah lucu banget. Makanya muncullah orang-orang kayak begini. Gimana rasanya pegang duit 271 tembak? Tetap istiqomah ya bu, walaupun kasus 217 T lagi panas, badai pasti berlalu. Ini udah salah orang, salah angka pula. Dari 271 T jadi 217 T itu sisanya dikemanain? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Selamat kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang telah membongkar korupsi pertambangan timah yang ada di Indonesia yang melibatkan banyak crazy rich, para sultan yang di Pantai Indah Kapuk maupun suami artis yang terkenal di Indonesia. Bagaimana kita melihat di media sosial mereka menggunakan uang dana CSR. Dana CSR itu seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak tambang secara langsung maupun tidak langsung, di mana mereka ini banyak kehidupannya di bawah garis kemiskinan, tetapi dana tersebut tidak diberikan kepada masyarakat atau kepada warga yang terdampak, tapi mereka gunakan secara pribadi untuk kehidupan mewahnya, membeli tas yang mewah, membeli pakaian yang mewah, membeli kendaraan yang mewah, bahkan pesawat jet, pesawat pribadi jet, mereka ya beli dengan menggunakan dana CSR. Luar biasa biadab dan jahatnya mereka. Jadi untuk kejaksaan ya miskinkan mereka karena mereka tidak memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan yang Amin, tinggi. ya Allah. Karena uang dana CSR itu dimiskinkan. harusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak, bukan dipergunakan untuk kesenangan mereka pribadi dan keluarganya. Ternyata hasil kerja yang mereka katakan hasil kerja keras itu adalah kepalsuan dan kebohongan. Jadi kita melihat banyak para graduate atau sultan yang memamerkan kekayaannya di media sosial, tidak semuanya hasil kerja keras, ternyata banyak juga hasil korupsi. Karena orang kaya sesungguhnya, orang kaya yang betul-betul kaya, dia tidak akan memamerkan hasil kekayaannya di media sosial. Kenapa? Karena mereka menghargai orang-orang yang masih hidup di garis kemiskinan. Betul mas. Itu saja dari Om Bes. Setuju mas. Miskinkan mereka. Setuju. Salam dari Om Bede. Miskinkan, korupsi, koruptor. Kalau kalian pernah ke Pangkal Pinang, Pulau Bangka, kalian landing gitu ya, kalian akan lihat seberapa hancurnya alam di sana. Tanahnya bolong-bolong, dan kalau kalian ke pantai Pasir Padi, kalian makan di situ, makan seafood, kalian akan lihat lautnya itu nggak biru. Air lautnya itu sudah seperti air kali, coklat di sana, dan cuaca di sana itu panas yang luar biasa. Kota Pangkal Pinang sendiri itu adalah kota yang menurut Miss Bong ekonominya itu stuck dari tahun ke tahun begitu aja. Opportunity di sana juga nggak banyak, makanya banyak anak muda itu keluar dari Bangka dan mereka mencoba bekerja di Jakarta. Karena di Bangka nggak begitu banyak pekerjaan. Ngomongin kerusakan alam, kita manusia pasti berpartisipasi dalam kerusakan alam. Paling banyak adalah listrik, kita pakai listrik berlebihan. Ya bungkus buah dibungkus plastik lagi gitu. Buah pisang pun dibungkus plastik lagi. Makan mie instan, sampahnya dibuang sembarangan. Produsen mie instan sendiri bikin packaging tapi mereka nggak mikirin dampak lingkungan. Air minuman, botol sekali pakai dibuang. Dan juga listrik yang kita pakai, kita juga berlebihan kadang-kadang. Itu semua adalah partisipasi kita dalam kerusakan alam. Dan menurut Miss Bong, apa yang terjadi hari-hari ini adalah reminder untuk kita semua, apalagi pengusaha bisnis ya. Kalau kita bikin usaha tapi kita itu nggak bisa mengukur dampak ke depannya, dampak negatif ke depannya, berarti kita itu miskin akhlak gitu loh. Jadi
Ini reminder, bener-bener reminder kalau kita punya packaging, kita Setuju, Mbak. pastikan packaging kita itu ramah lingkungan. Kalau misalnya kita adalah bisnis laundry, jangan sampai air sabun itu dengan kimia itu kita buang sembarangan tanpa ditreat dulu. Belum lagi kalau kita jual gorengan, makanan, minyak itu dibuang sembarangan. Makanya kita harus mengukur. Kalau misalnya bisnis kalian itu juga ada sesuatu yang sudah mulai kalian lihat error-error nih, perbaiki. Mungkin ada gas yang mungkin leak, kalian beresin, jangan sampai meledak dulu baru kalian beresin. Kalau kalian pikir, waduh ini sepertinya kan banjir dan kalian mau pompa air itu keluar, tapi kalian harus mikir itu kalian pompa airnya kemana. Jangan sampai kalian pompa keluar, rakyat yang di depan, yang warga di kampungnya itu yang jadi kebanjiran. Hal-hal seperti itu kita harus mikir lebih panjang lagi. Jangan sampai gara-gara kita mau hidup enak gitu ya, kita jadi bikin susah banyak orang. Di tempat bisnis kita, kalau kita bikin bisnis, pastikan kampung itu, daerah itu ikutan Sindiran makmur. pedas ya. Kita perbaiki jalanannya. Kalau kalian adalah bos angkutan kalian bolak-balik di situ dan jalanannya rusak, kalian perbaiki. Menurut Miss Bong, apabila kita itu bisa menjadi orang sukses, pastikan orang-orang di sekitar situ merasakan juga suksesnya Setuju, Mbak. kita. Kalau kita tidak bisa beramal lebih banyak, mungkin dari hal-hal seperti itu, kita jadikan amal yang lebih Sip. baik. Habis ini kita akan ngebahas Bangka Part 2 tentang ekonomi di sana yang nggak growing. Oke, bye. Nah, dari kasus ini kita semua tuh sama-sama bisa belajar gitu. Jangan terlalu mendambakan ya warna rumput tetangga yang suka kita jumpain di Setuju, Mbak sosmed. Karena ya rumput tetangga yang sering kali terlihat tuh amat sangat hijau, itu kita nggak pernah tahu guys. Itu apakah rumput beneran asli atau rumput sintetis alias palsu. Betul Dan banget. ini himbauan untuk kita semua, apalagi kalian yang bergelimang harta ya. Kalau memang lu tuh mau pamer di sosmed tentang harta lu itu ya, pastiin dulu harta lu tuh bersih ya, bukan hasil korupsi. Setuju. Karena nanti kasusnya kayak Indra Kents, kayak Harvey Mois, kayak Helena Lim, udah pamer-pamer asik sana sini, ujung-ujungnya taunya ketahuan. Tahuan korupsi. Terus nih ya, buat teman-teman yang getol gitu pengen cepet kaya, dipikir-pikir lagi kalau lu tuh mau licik, kalau lu mau buat jahat, apalagi korupsi ya. Memang sih kalau lu nggak ketahuan lu tuh aman dan lu tuh bahagia bergelimang harta. Tapi kan konsekuensinya kalau lu ketahuan bagaimana? Malunya 7 turunan. Jangankan malu ya, kepala lu pening. Malu, aduh, itu baru konsekuensi sanksi sosial dari masyarakat ya. Belum lagi konsekuensi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Percuma lu ibadah bolak-balik ya, tapi kelakuan lu tuh 11-12 sama iblis. Ngeri, Mbak ya. Terus juga gue tuh gak ada rasa kasihan-kasihannya gitu sama orang-orang yang memang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Karena kan yang dirugikan tuh Betul, banyak Mbak. orang gitu, gak cuman keluarga lu aja gitu kan. Banyak keluarga orang di luar sana gitu yang mencari nafkah yang rugi gara-gara ulah serakus dan serakah lu orang gitu kan. Jadi kenapa saya harus berbela-sungkawa? Saya harusnya tertawa dong. Sorry ya, nggak ada bela Pada sungkawa. intinya ya, jangan terlalu terpaku, apalagi Sip, Mbak. mendamba-dambakan Betul. rumput tetangga yang memang warnanya hijau. Karena balik lagi, lu nggak pernah tahu itu rumput beneran asli atau sintetis gitu, Besti. Pokoknya sekarang pekerjaan apapun, gaji berapapun, lu syukuri aja. At least itu halal Siap. ya kan, bukan hasil korupsi. Korupsi timah 271 triliun. Kocekake. Mbah Mas, aku ora ngerti. Ngene iki gak salah. Nek sampe wong iki ketemu wong sing gak mesti mangan bendinane. Orang yang setiap hari gak pernah jelas apakah dapat pekerjaan ataukah bisa makan. Iku gak salah. Nek ketemu Mas karo Mbak iki sing wis korupsi sakmono kae iki, moro-moro dipecok sirahe apa diancelak ndase ora salah. Wo yo Setuju, mangkel. Mas. Bener. Wong sing liyane ndolek Iya. pekerjaan golek mangan kangelan. Lah kok iki korupsi sing tak terhingga nilainya. Mahfud MD kan pernah bilang, seandainya tidak ada yang korupsi, mungkin 1 bulan 1 orang bisa dapat 20-30 juta. Lah iku nek sampe krungu tanggoku apa krungu wong-wong sing bendinone iki angel mangan angel kerja, apa gak dipacul tenanan. Masih karo Mbak ini budal kerja iki numpak apa? Sama numpak pesawat yang ndukur gak ketok wong liwat pinggir dalan kangelan kerja kangelan mangan. Gila. Gua rasa kalian udah pada tahu berita ini. Para Crazy Rich ketangkep gara-gara korupsi senilai 271 triliun. Kira-kira kalian pada tahu nggak kalau seandainya uang 271 triliun itu kalau di breakdown bisa buat apa aja? Dari perhitungan gue nih ya, 271 triliun. Andaikan ada orang yang nabung 1 miliar aja sehari, dia butuh waktu sekitar 742 tahun untuk dapat 271 triliun itu. Dan gue ambil kutipan dari Pak Mahfud MD nih ya.
Andaikan mafia-mafia tambang itu tuh bisa dibasmi semua, rakyat Indonesia bisa dapat 30 juta per bulan. Itu dikasih ya, bukan dipinjemin. Uang itu juga bisa naikin gaji honorer guru nih ya, dari 3,6 juta jadi 5 juta per bulan. Dan uang senilai 271 triliun itu bisa dipakai untuk bansos sebanyak 1 M kepala keluarga kalau seandainya harga bansosnya itu 200 ribuan. Dan karena nih kita lagi puasa kan pada bukber ya, itu lo tahu bisa buat beli 130 miliar bakwan buat bukber. Gila ya. Makanya korupsi itu nggak jauh-jauh dari gaya hidup. Biasanya kaum hawa nih yang suka terinspirasi dari kisah-kisah orang lain di medsos atau dari kisah dongeng, dari kisah sinetron. Punya laki-laki idaman yang kaya, tajir melintir, ganteng, muda, sukses. Udah kayak Cinderella aja ya. Padahal Cinderella itu cuma ada di dongeng, guys. Karena di kehidupan nyata, anak muda itu jarang banget ada yang kaya raya, kecuali memang dia keturunan ya, atau dapat warisan. Jadi stoplah bermimpi untuk menjadi Cinderella di dunia nyata ya kaum hawa. Lu lihat lelaki, biasakan untuk tidak melihat dari kekayaannya terlebih dahulu. Coba lo lihat dari karakternya dulu, perilakunya, dan kebiasaan-kebiasaannya. Itulah kekayaan pria yang sebenarnya. Ketimbang dari harta-harta yang mungkin aja kita nggak tahu itu didapat dari mana. Kalau sampai kejadian kayak gini ke lo, gimana tuh? Dari sindiran pedas hingga sampai-sampai netizen salah orang. Yang korupsi itu suaminya Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra, sahabatku semua. Memang saya paham dengan kemarahan Anda semua. Siapa yang tidak marah? 217 triliun dinikmati oleh para sang korupsi. Sementara rakyat di bawah, rakyat miskin sedang menjerit kesusahan cari makan. Apalagi di era zaman sekarang dengan cuaca yang tidak menentu, kehidupan di desa, rakyat-rakyat yang bekerja sebagai petani untuk makan saja itu kesusahan, sahabatku semua. Di desa saya saja semuanya gagal panen. Dari mulai jagung, padi, tidak ada yang panen. Sedih iya. Harapan saya mudah-mudahan koruptor ini dimiskinkan dan dihukum seadil-adilnya supaya di Indonesia tidak ada yang korupsi lagi. Dan ternyata kata Pak Mahfud MD, kalau seandainya pertambangan dikelola dengan baik, mungkin rakyat Indonesia makmur sejahtera dan per bulannya bisa mendapat jatah uang puluhan juta. Enak sekali ya. Masya Allah. Kapan kehidupan kita bisa seperti itu? Apakah kita harus menghayal dulu? Mudah-mudahan Indonesiaku cepat sembuh. Ayo sahabat-sahabatku, kita doakan bersama-sama. Dan mari kita suarakan untuk para koruptor ini dihukum seberat-beratnya. Dan mudah-mudahan pemerintah juga menindak tegas sang koruptor tanpa pandang bulu. Yang suka dengan videonya, reaksinya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Akan update video terviral di Indonesia.